Bencana alam atau banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera pada akhir November 2025 terutama akibat hujan ekstrim yang berlangsung sejak sekitar tanggal 24 sampai 25 November 2025 dan terus berdampak hingga awal Desember 2025. Peristiwa ini melanda beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengakibatkan luapan sungai, tanah longsor, kerusakan rumah, dan banyak korban jiwa serta pengungsi. Bencana ini terjadi juga akibat kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan. Kerusakan tersebut mengurangi daya serap tanah sehingga saat hujan deras, air sungai meluap dan membawa material lumpur serta batu ke permukaan warga. Warga mengatakan bahwa hujan ini memang mengajakkan banjir, Bapak. Tapi tidak mungkin mengeluarkan kayu ini hujan. Orang-orang yang membuat tangannya yang jahil menumpangi. Kayu-kayu hutan tidak dipedulikan. Akibatnya kami yang menanggung. banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di Sumatera menyisakan hamparan kayu gelondongan. Pegi Lingkungan menyebut bencana ini diperparah karena tata kelola lingkungan yang salah dari pemerintah. Bencana ini murni bukan hanya karena faktor alam, tapi karena bencana ekologis, salah tata kelolanya pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi, hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan atau spon besar begitu pada daerah hulu, kemudian tidak lagi berfungsi. Sehingga apa yang kita lihat hari ini adalah gelondongan-gelondongan kayu yang kemudian sampai pada daerah muara. Wahli juga menyebut terjadi penebangan hutan yang masif di 3 provinsi terdampak oleh bencana. Di landscape Batang Toru di Sumatera Utara, landscape hutan di Aceh dan di Sumatera Barat, periode 2016 sampai 2025 kami menemukan seluas 1,4 juta hektar hutan terdeforestasi. Berubahnya fungsi hutan paling besar disebabkan oleh industri ekstraktif seperti tambang, perkebunan, dan energi. Memang adanya perubahan tutupan hutan. Dari yang tadinya hutan, kemudian berubah menjadi tutupan yang lain. Mulai dari pembukaan kelapa sawit, ada juga untuk hutan tanaman industri atau pulp and paper, kemudian ada juga pertambangan. Peneliti lingkungan menyebut hutan yang paling parah mengalami deforestasi di Indonesia adalah hutan Sumatera. David Gaviu mengatakan bahwa sebanyak 4,4 juta hutan di Sumatera telah hilang dalam kurun waktu 24 tahun sejak tahun 2001 sampai 2024. Bahkan hutan Sumatera sudah dieksploitasi sejak 80 sampai 90-an untuk diambil kayunya. Eksploitasi ini sebenarnya dimulai pada akhir 60-an. Pemerintah mengklaim akan menyelidiki penyebab bencana dan kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Sumatera. Penyebab bencana ini menjadi perhatian juga, dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan bencana banjir dan longsor ini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menewaskan 837 jiwa. Dan di sini juga masyarakat yang terkena musibah untuk mendapatkan bantuan seperti beras, mereka harus menempuh jalan yang tak bisa dilewati karena jalannya terputus atau longsor. Oleh karena itu, para penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan perlu diperkuat agar bencana alam tidak terus berulang, khususnya di wilayah Sumatera. Karena kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.